2021 pada ibadah online Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang lagi Tuhan ke hadirat-Mu, membawa diri kami ini Tuhan untuk rindu bertemu kembali dengan Tuhan, bersekutu dan juga mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang membukakan hati kami, pikiran kami untuk semakin mendekat padamu. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian dari NP 323, Menanglah dalam Yesus. Sebagai penebus
surga, Bapa yang kami sangat cintai dan hormati. Bapa sumber kekuatan bagi kami, sumber penghiburan, dan sumber dari segala yang baik. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk menaikkan beberapa doa-doa kami kepadamu. Kami mohon ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, supaya apa yang kami naikkan ini Bapa, yang kami doakan ini Tuhan, tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Tuhan yang baik, pada siang hari ini Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang saat ini Tuhan dipimpin oleh Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Presiden yang baik, yang boleh memimpin negara kami, sehingga negara kami boleh menjadi semakin maju. Terima kasih Tuhan untuk setiap para menteri dan kabinet yang sudah ditunjuk, kabinet kerja ya Bapak, untuk terus menyelaraskan Tuhan Indonesia ini untuk semakin lebih baik. Tentunya Tuhan dengan wabah COVID ini terutama Tuhan, semua fokus Tuhan untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Kami terus mendoakan Tuhan, Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lainnya Tuhan, bahu-membahu Tuhan untuk menyelesaikan program vaksinasi di Indonesia ini Tuhan. Kami mendoakan Tuhan agar seluruh warga negara Indonesia Tuhan boleh divaksin dengan baik, dan vaksin ini boleh berhasil sehingga memutus rantai daripada penyebaran COVID di Indonesia. Kami terus mendoakan Tuhan juga untuk setiap masyarakat Indonesia Tuhan yang saat ini terkena COVID ya Bapak. Sungguh menyedihkan, namun kami terus mendoakan agar senantiasa Tuhan wabah ini segera berakhir Tuhan di dunia ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan semua masyarakat Indonesia sehat. Terima kasih Bapak untuk setiap hal yang boleh dilakukan oleh pemerintah kami. Kami juga mendoakan Tuhan BPN, Yayasan Baptis, Yayasan Rumah Sakit dan Badan Pengawas Nasional Tuhan di Gereja Baptis ini Bapak. Tuhan tolong untuk setiap pengurus Tuhan boleh terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik, boleh satu hati Tuhan untuk memajukan gabungan Gereja Baptis di Indonesia ini Tuhan. Kami mendoakan setiap pengurus Tuhan diberikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga boleh menyelaksanakan setiap kegiatan yang sudah dicanangkan dengan baik. Kami terus mendoakan MUBES yang akan direncanakan tahun ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menolong Tuhan agar MUBES ini boleh berjalan dengan baik, hingga setiap tanggung jawab daripada gerejamu ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami mendoakan Satgas daripada GGBI untuk menyelesaikan tugasnya Tuhan. Kami terus mendukung doa Tuhan, sehingga setiap warga yang sakit, jemaat yang sakit, para pendeta hamba Tuhan yang sakit dari barat sampai timur di dalam naungan warga baptis Tuhan, semua boleh sembuh Tuhan. Yang ada isolasi mandiri Tuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah, semua dalam keadaan sehat. Kami mendoakan para tenaga kesehatan, para dokter semua di rumah sakit baptis Tuhan, boleh terhindar Tuhan, boleh di kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mulia ini dengan baik. Jauhkan dari segala penyakit ini Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga boleh mereka melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan, kami mendoakan juga Tuhan untuk kegiatan daripada BPD Jabatara dan juga Gereja Baptis Pabaton Tuhan. Kami tahu banyak sekali kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah disetujui Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memimpin kami untuk melaksanakan tugas mulia-Nya dengan baik. Kami mendoakan Tuhan, terutama untuk CM3 dapat terlaksana dengan baik di gereja kami. Kami mendoakan juga Tuhan pos PI dimanapun ada Tuhan, terutama Tuhan untuk di Tanjung Morawa, Pak Posman serta dengan keluarga yang boleh melayani Tuhan di tempat sana Tuhan yang jauh dari kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kesehatan kepada Pak Posman dan istri dan seluruh jemaat di Tanjung Morawa, sehingga
penginjilan ini boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan rencana pembangunan yang akan dimulai Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang sudah mencanangkan gereja ini di sana, dan Engkau akan terus Tuhan menolong pertumbuhan gerejamu ini Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mendoakan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Kasta Sitepu beserta ibu yang sedang mengandung. Tuhan berikan kesehatan mereka dan juga joy lah Tuhan. Kami percayakan keluarga ini dalam tangan Tuhan, dan janin yang dikandung oleh ibu gembala kami Tuhan boleh sehat, terhindar dari sesuatu yang baik, sehingga dapat melahirkan dengan keadaan baik tepat pada waktu yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Tuhan untuk pos PI di Tanjung, di Ciawi maupun di Ciampea. Kami percayakan Tuhan semua dalam tangan Tuhan, dan boleh Tuhan setiap kegiatan boleh berjalan dengan baik. Setiap kegiatan di kepanitiaan di gereja baptis kami ini Tuhan, apapun Tuhan yang sudah dicanangkan yang datangnya dari Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk jemaat yang setia Tuhan di dalam melayani, di dalam persembahan maupun di dalam hal yang lain. Engkau terus memberkati jemaat kami berlimpah-limpah Tuhan. Setiap keluarga boleh menjadi keluarga yang rukun, yang sejahtera Tuhan. Setiap berkat ada di setiap keluarga jemaat Pabaton. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau akan melindungi jemaat Pabaton dari sakit COVID, dan kami percayakan semua jemaat Pabaton sehat berserta dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami teringat Tuhan akan kekasih kami yang pada saat ini ada di rumah Tuhan, para orang tua kami, senior kami Tuhan, Ibu Fancy, Ibu Marius, Ibu Kasman Tuhan, Ibu Budi, dan juga Tuhan Ibu Keliat, Pak Keliat Tuhan, yang pada saat ini lanjut usia. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Marolop, Ibu Marolop, Pak Gatot dan Bu Gatot, semua Tuhan dalam tangan Tuhan. Para lansia yang saat ini sudah divaksin Tuhan boleh sehat, dan kami terus merindukan setiap jemaat Pabaton sudah mendapatkan vaksin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan juga jemaat kami yang saat ini dalam keadaan pemulihan. Kami mengucap syukur Tuhan, Bapak Dadi boleh pulang, boleh sehat Tuhan pasca operasi yang sudah dijalaninya. Kami terus mendoakan agar Pak Dadi segera pulih dari segala penyakit yang ada. Kami mendoakan juga Ibu Eni Widodo, kami mendoakan Ibu Tini, kami mendoakan Ibu Endang, Ibu Sundari yang pada saat ini Tuhan terganggu di dalam kesehatannya. Tuhan akan terus pulihkan segala apa yang ada di dalam tubuh yang saat ini kurang sempurna. Tuhan akan memulihkan sehingga mereka boleh terhindar dari sakit ini. Tuhan cukupkan segala sesuatunya Tuhan yang diperlukan dalam pengobatan ini. Kami terus juga mendoakan Tuhan untuk jajaran teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan tidak baik. Kami percaya Tuhan Kau menolong setiap orang yang memerlukan Engkau Tuhan di dalam pekerjaan, memerlukan di dalam pasangan. Kami percayakan Tuhan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang setia di dalam kebaktian. Kami terus mendoakan mereka agar mereka terus senantiasa ada di dalam Engkau, menikmati anugerah Tuhan, lebih mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, mencintai Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami Tuhan, yang kami landaskan dalam iman percaya kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Panggilan memberi diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini harum Tuhan di hadapan-Mu, biar menjadi perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan maupun belum bisa memberikan. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah atas semua anak-anak-Mu. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
diambil dari Yohanes 5 ayat 37 sampai 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Mari kita nyanyikan pujian mengenalmu. Tuhan, biarkan kami membuka mata kami, biar wajah kami terkagum kepada keindahan kuasa-Mu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan senang hati kami menyapa jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini. Kami menyambut dengan kasih Tuhan. Mari kita bawa seluruh hidup kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul tentang mengenal Allah, ya. Mengenal pribadi Allah. Salah satu kesempatan yang istimewa buat setiap kita adalah mengenal Allah.
Kalau saudara hari ini menyaksikan video ini, berarti kesempatan untuk mengenal Allah ditujukan kepada saudara. Kalau hari ini saudara masih memiliki napas kehidupan, ingat, ada satu kesempatan yang istimewa buat setiap kita, yaitu mengenal Allah. Ya, kalau kita mengenal Allah, kita punya kesempatan untuk menikmati segala yang telah dikerjakan oleh Allah, segala yang ada pada Allah. Karena itu saya katakan, mengenal Allah adalah kesempatan yang istimewa buat setiap saudara dan saya. Apakah saudara siap diberkati oleh kebenaran firman-Nya? Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kesempatan ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Roh Kudus-Mu ambil alih buat segenap jemaat Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini Tuhan. Kuasa Tuhan dan tempat yang maha tinggi melawat kami Bapa, membuka mata hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami. Kami tidak pernah sama lagi, karena kami diubahkan, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu yang indah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah atraksi akrobat di atas air terjun Niagara yang dilakukan oleh seorang akrobat yang terkenal, namanya Charles Blondin. Dia menyeberang dengan seutas tali di atas air terjun Niagara. Semua orang takjub, semua orang terheran-heran, menarik banyak orang untuk menyaksikan akrobat ini. Tapi ketika Blondin sampai di seberang air terjun, dia berkata kepada para penonton, kalian percaya nggak kalau saya menyeberang kembali ke seberang sana, saya pasti selamat? Orang semua bertepuk tangan. So, percaya. Lalu Blondin bertanya kepada mereka, siapa yang mau ikut di pundak saya? Saya akan menyeberang kembali melewati air terjun Niagara. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mau? Semua orang terdiam. Semua orang mulai cari alasan. Mereka cari alasan ya, untuk sebenarnya mereka tidak mau untuk ngikutin Blondin menyeberangi air terjun itu. Ya, ada yang bilang, aduh saya lagi buru-buru, waduh saya lagi ditunggu. Nah saudara, tiba-tiba di tengah kesenyapan itu muncul seorang anak kecil. Lalu ia mau mengikuti Blondin. Waktu anak kecil itu naik di pundaknya Blondin, banyak orang bertanya, wah ini anak siapa ini? Ini mana orang tuanya ini? Kok dikasih nih anaknya ini? Ngapain ngikutin? Itu kan bahaya. Iya kan? Akhirnya Blondin dengan anak kecil di pundaknya menyeberang air terjun Niagara, sampailah mereka di seberang. Lalu di sana diwawancarai, kamu kok berani? Ngapain kamu ikut Blondin? Mana orang tuamu? Jawab anak kecil ini apa? Karena Blondin itu ayah saya, makanya saya berani. Nah saudara, satu hal yang saya mau katakan, mengapa anak kecil ini berani mengikuti Blondin untuk dia menyeberangi sungai air terjun Niagara? Satu alasan, yaitu ia mengenal siapa Blondin, sehingga ia menikmati betapa ajaibnya, betapa luar biasanya saat Blondin menyeberangi air terjun Niagara. Nah, saudara dan saya akan mengalami keajaiban, kebesaran Tuhan ketika saudara mengenal Dia. Saudara akan dibawanya melewati sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tapi saudara bisa melihat semua itu ketika saudara mengenal Dia. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apakah kekristenan saudara adalah kekristenan yang lahir dari pengenalan akan Allah? Atau sebaliknya, kekristenan saudara lahir karena ikut-ikutan? Kekristenan saudara lahir
karena orang tua, karena teman. Nah, mari ini waktunya kita untuk mengkoreksi iman kita. Apakah iman kita lahir dari pengenalan? Sebab pengenalanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Pengenalanlah yang membawa kita kepada rencangannya yang ajaib dan luar biasa. Nah, pertanyaan kedua, mengapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah? Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun mungkin melayani, sudah bertahun-tahun mungkin menjabat sebagai tokoh dalam gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Karena banyak orang yang hanya tahu tentang Allah, tetapi sebenarnya mereka belum mengenal Allah. Karena banyak orang hanya tahu tentang Allah, tetapi tidak mengenal siapa itu Allah. Karena itu hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki pengenalan akan Allah. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 37 sampai 38, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Nah, ini cerita di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki mengkritik Yesus. Mereka marah, mereka bermaksud ingin menganiaya Yesus, bahkan mereka ingin membunuh Yesus. Ya. Kenapa mereka yang menyebut dirinya rohaniawan justru menghalangi pekerjaan Tuhan? Menganggap ketika mereka menganiaya dan bahkan berusaha membunuh, mereka menganggap itu sebuah ibadah. Karena iman mereka selama ini hanya sebatas mengetahui Allah. Mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah. Makanya dikatakan, Yesus mengatakan kepada mereka, ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak, ya, firman-Nya tidak tinggal di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia. Kok dikatakan firman-Nya tidak tinggal menetap di dalam dirimu? Padahal orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tahu firman. Ya, alasannya apa? Karena mereka hanya sebatas tahu. Mereka tidak pernah mengalami. Mereka tidak pernah mengenal. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi jelas, mereka berpikir ketika mereka tahu isi kitab suci, maka mereka selamat. Padahal pengetahuan tidak pernah bisa menyelamatkan. Pengetahuan tidak pernah bisa mengubah orang. Kalau pengetahuan bisa mengubah orang, orang yang belajar etika, orang yang belajar ilmu tinggi, seharusnya tidak ada yang korupsi, tidak ada yang membunuh. Tapi nyatanya banyak. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin muncul kemunafikan, semakin muncul hal-hal yang banyak, yang semakin muncul hal-hal yang nggak baik dalam dirinya. Kenapa? Karena pengetahuan tidak pernah mengubah manusia. Karena mereka hanya datang kepada Tuhan dengan pengetahuan mereka. Yang terjadi apa? Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Mereka justru mau membunuh Yesus. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Jadi jelas bahwa pengetahuan ini buat orang-orang Yahudi justru membuat mereka sombong. Ya. Nah, ketika iman kita lahir hanya dari pengetahuan, maka yang timbul adalah kesombongan, kemunafikan, penghakiman kepada orang lain. Karena itu jangan biarkan level iman kita hanya sebatas mengetahui. Bukan itu sasaran Tuhan. Sasaran Tuhan buat saudara dan saya
lewat pengetahuan kita mengenal Allah. Lewat pengetahuan kita mengenal Allah. Jadi apa arti kata mengenal? Kita mengalami persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami persekutuan secara akrab lewat bimbingan Roh Kudus. Ya, memang saya tahu Pak Jokowi, tetapi saya belum pernah mengenal Pak Jokowi. Karena saya belum pernah jalan bersama-sama dengan Pak Jokowi. Karena saya belum pernah ngobrol bareng dengan Pak Jokowi. Karena saya belum pernah makan bersama dengan Pak Jokowi. Nah, tetapi kalau saya sudah pernah jalan bareng, kenalan, ngobrol dengan Pak Jokowi, saya bisa berkata saya mengenal Pak Jokowi. Nah, Tuhan mau kita tidak sekedar tahu tentang Dia. Tuhan mau saudara dan saya mengalami tentang Dia. Lewat apa? Lewat pengenalan akan Allah. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Lalu Petrus menjawab, ada yang bilang kamu adalah seorang guru, ada yang bilang kamu seorang nabi, salah seorang dari nabi. Tapi Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu dikatakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sesungguhnya yang dikatakan sebagai gereja adalah orang-orang yang memiliki pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan dari kata orang, tetapi dari pengenalan diri sendiri. Nah, ketika saudara dan saya memiliki pengenalan seperti Petrus, Alkitab kata, engkau adalah Petrus, batu di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Inilah gereja yang tidak pernah akan binasa. Inilah gereja yang Tuhan harapkan, yang tidak dikuasai oleh alam maut. Karena itu mari kita mengenal Allah. Bukan hanya sekedar tahu tentang Allah. Banyak orang puas tahu tentang Allah, sama seperti orang Farisi, sama seperti ahli-ahli Taurat. Mereka bangga dengan pengetahuan mereka, sehingga mereka akhirnya mempersulit orang lain, sehingga akhirnya menghakimi orang lain. Justru mereka menghalangi orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Justru mereka menghalangi pekerjaan Allah dinyatakan. Makanya Tuhan mau lewat kesempatan khotbah hari ini, saudara berhenti puas dengan apa yang saudara tahu tentang Tuhan. Mari tingkatkan level iman saudara dengan saudara mengenal tentang Allah yang benar. Apa sih artinya mengetahui Allah? Mengetahui artinya sekedar menerima informasi lewat kita membaca, mendengar ya dari orang lain ya. Memang kita butuh yang namanya pengetahuan. Kita harus mendengar, kita harus membaca, kita harus memiliki Alkitab. Tapi jangan puas hanya sekedar kita tahu. Mari tingkatkan level iman kita dengan kita apa? Dengan kita mengalaminya. Dengan kita mengalaminya. Orang-orang Yahudi merasa puas ketika mereka tahu firman Tuhan. Makanya Tuhan Allah menegur mereka dalam Yohanes 5 ayat 37-38 ini ya. Kamu tidak mendengar suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Firman-Nya tidak tinggal di dalam dirimu. Kamu tidak percaya kepada Dia. Nah, mari kita memiliki pengenalan akan Allah, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Lewat apa saudara mengenal kehendak Allah? Lewat kita kepo. Ya, kita harus kepo setiap hari. Ya, sama seperti saudara dan saya ketika ngefans sama seseorang, pasti saudara kepingin cari tahu. Ya, lihat Instagramnya, lihat Facebooknya, lihat profilnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kepo. Nah, kalau saudara kepo untuk manusia, saudara harus lebih kepo kepada Tuhan. Saudara harus lebih gigih dalam mencari siapa Allah kita, dalam hal mengenal siapa Allah kita. Sama seperti Paulus mengalami pengenalan akan Allah. Lalu karena dia mengenal Allah, dia katakan dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggap sampah supaya aku memperoleh
Kristus. Haleluya. Kenapa dikatakan pengenalan akan Allah? Oleh karena aku telah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Nah, karena seperti saya katakan di awal tadi, ketika saudara mengenal pribadi Allah, saudara memiliki kesempatan untuk mengalami pribadinya. Pribadinya yang murah hati, pribadinya yang setia, pribadinya yang penuh dengan kebaikan, pribadinya yang penuh dengan kemurahan. Semua itu saudara akan alami saat saudara mengenal Allah. Inilah yang Paulus katakan, yang lebih mulia. Nah, saudara, apakah saudara rindu mengalami kemuliaan Allah? Mari kejar satu hal yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu mengenal Allah. Amin. Mari kita mengejar pengenalan akan Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dan 44 dikatakan, ia berkata kepada Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja juga. Bagaimana kamu dapat percaya kamu menerima hormat seorang daripada yang lain, dan yang tidak mencari hormat datang dari Allah yang Esa. Saudara mengenal Allah, saudara akan menerima hormat dari Allah. Tapi ketika saudara mencari hormat manusia, justru saudara tidak akan melihat hormat yang dari Allah. Orang-orang Yahudi mengejar hormat dunia, tetapi mereka kehilangan hormat dari Allah. Jadi hal yang pertama supaya kita mengenal Allah adalah kita harus kepo. Kita harus cari tahu. Kita harus rindu setiap waktu untuk mengenal Dia. Begitu pagi, begitu bangun pagi, Tuhan katakan, Tuhan, hari ini aku mau mengerjakan pekerjaanku dalam pimpinan-Mu. Aku tahu lewat apa yang aku jalani hari ini, aku rindu mengenal Engkau. Aku rindu mengalami Engkau. Lalu cara yang kedua, kita mendengar atau mengikuti Allah. Kita mendengar atau mengikuti Allah. Di ayat Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, barang siapa mendengar perkataanku. Nah, kata mendengar di Yohanes 5 ini ada 7 kali. Artinya betapa pentingnya untuk kita mengenal Allah, betapa pentingnya mendengar. Ya, mendengar. Sama seperti domba dan gembala, ya. Tuhan Allah menggambarkan hubungannya dengan umatnya seperti domba dan gembala. Seekor domba pasti tenang, pasti nyaman mendengar suara gembalanya. Ketika gembala ada di padang bersama dengan dombanya, gembala itu sering sekali membunyikan suara dari tongkatnya atau lewat seruling, dan itu membuat domba-domba nyaman, bisa makan dengan nyaman, bisa minum dengan nyaman, ya. Lalu ketika gembalanya memanggil domba-dombanya, maka domba-dombanya datang. Domba mengenal suara gembalanya, gembala tahu nama-nama dombanya. Jadi saudara, ketika saudara mendengar tentang Allah, saudara bukan hanya akan mengenal Allah, tetapi saudara akan dikenal Allah. Satu kali ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah mengusir setan demi nama-Mu, kami sudah menyembuhkan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau. Kenapa? Karena mereka hanya mengutamakan mujizat-mujizat. Mereka hanya mengutamakan pekerjaan-pekerjaan, tapi tidak mengutamakan untuk mengenal pribadi Allah. Saudara, mari kita dasari pelayanan kita, dasari ibadah kita berdasarkan pengenalan akan Allah, karena itulah ibadah yang sejati. Yohanes 5 ayat 24 tadi berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi yang memiliki hidup yang kekal itu tidak cukup hanya ketika kita tahu, tapi ketika saudara mendengar. Arti kata mendengar di sini bukan hanya dengar dengan telinga, tetapi jadikan itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Jadikan itu sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Yesus memberi teladan bagaimana ketika Ia melayani di dunia. Ia berkata di Yohanes 5:17, tapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang,
maka aku pun bekerja sampai sekarang. Kenapa Yesus melayani sampai saat ini? Karena ia melihat Bapaknya. Karena ia melihat Bapaknya. Nah, ketika saudara mengalaskan setiap pelayanan dan setiap aktivitas kita, mari kita kerjakan semuanya. Ketika kerjakan semua itu dengan kita melihat Bapa kita. Artinya dengan kita mengikuti tuntunan dari Bapa kita. Apakah saudara saat ini rindu kekristenan saudara menjadi berbeda? Mari mulai sekarang jangan biarkan kekristenan kita hanya sekadar tahu. Karena kekristenan yang sampai level mengetahui tentang Allah tidak membawa kita kepada sebuah perubahan. Tidak membawa kita kepada pengalaman yang indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Tidak membawa kita kepada rencangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena itu Tuhan mengetuk hati saudara dan saya pagi hari ini. Maukah saudara mengenal Allah? Dengan saudara memberi hidup saudara untuk mengenal Dia, untuk kepo tentang Dia. Lalu saudara hidup mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang mengingatkan kita akan kebenaran firman-Nya. Pada waktu itu saudara akan mengenal Allah. Waktu saudara mengenal Allah, saudara mengalami keindahannya, kebaikannya, kemurahan hatinya. Lalu saat itu saudara akan terus melekat kepada Tuhan. Semakin saudara melekat dengan Tuhan, semakin saudara mengenal Dia, semakin saudara mencintai Dia, semakin saudara mencintai Dia, semakin saudara melekat dengan Dia, semakin saudara melekat dengan Dia, saudara semakin memberi hidup saudara untuk mencari Dia. Sehingga level iman kita akan semakin meningkat, semakin bertumbuh, semakin bertambah. Waktu saudara dan saya semakin bertumbuh dalam iman, saudara cukup dewasa, semakin menjadi orang dewasa, Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat-Nya buat orang-orang yang memiliki iman yang dewasa. Tuhan tidak mempercayakan pekerjaannya kepada orang yang masih memiliki iman yang anak-anak, iman yang kerdil, ya. Tapi Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar lewat iman yang sudah dewasa. Maukah saudara memiliki iman yang dewasa? Maukah saudara memiliki keluarga yang dipercaya oleh Tuhan? Maukah saudara melihat gereja ini semakin dipercaya dengan pekerjaan Tuhan yang besar, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan? Mari kita awali dasar pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita berdasarkan pengenalan akan Allah. Karena itulah kesempatan yang istimewa, kesempatan yang membawa kita kepada rancangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Apakah saudara diberkati? Kalau saudara diberkati, mari taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini, yang mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, Kau jamah hati mereka, Kau buka hati mereka, supaya anak-anak-Mu ini Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi mengenal Allah. Sehingga ketika kami mengenal Allah, kami semakin hari mengalami kasih-Mu. Dan semakin hari kami semakin melekat dengan Engkau. Hidup kami persembahkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Ya Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu memateraikan firman ini dalam setiap hati kami, dan hidup kami senantiasa diubahkan, karena kami mengalami setiap janji dan setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, Tuhan. Jauhkan segala kecelakaan apapun, ya Bapa. Dan jemaat-Mu sepanjang minggu ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengutamakan mencari wajah Tuhan, mengutamakan untuk bersekutu dengan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, itulah bagian yang terbaik selama kami ada di dunia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati anak-anak kami dalam sekolah studinya, berkati anak-anak kami dalam pergaulannya, jauhkan segala hal-hal yang tidak kami ingini, Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya, ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati-Mu, arahkan seluruh hidup-Mu, dan terimalah berkat dari-Mu. Kiranya kasih dan anugerah, kiranya kemurahan, kebajikan belaka yang mengiring setiap langkah hidup-Mu, damai sejahtera dan sukacita dari surga melingkupi Engkau
dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Pujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap sehat, tetap bersukacita, tetap bertumbuh di dalam Tuhan kita, dan tetap melimpah dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat, salam kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.